Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijni Muhammad Deni Putra dari kelas 23A Ilmu Politik. Di sini saya akan memberikan sebuah pemaparan tokoh pemikir Islam, yaitu Hasan al-Banna, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Hasan Ahmad Abdurrahman Muhammad al-Banna, atau lebih dikenal sebagai Syekh Hasan al-Banna, adalah seorang guru sekolah dan imam asal Mesir. Dia dilahirkan pada 14 Oktober 1906 di desa Mahmudiyah al-Buhariyah. Pada saat umur 12 tahun, Hasan al-Banna telah menghafal Al-Quran. Hasan al-Banna adalah petak dasar-dasar gerakan Islam dengan menjadi pendiri dan pemimpin Ikhwanul Muslimin, salah satu organisasi revitalis Islam yang berpengaruh pada abad ke-20. Ia memperjuangkan Islam menurut keyakinan Al-Quran dan Sunnah. Hasan al-Banna pun wafat pada tanggal 1368 Hijriah bertepatan dengan 12 Februari 1949. Menurut pendapat ulama, pada zamannya Hasan al-Banna mati syahid karena dibunuh oleh kaki tangan penguasa yang zalim di Mesir. Sebelumnya, tersiar kabar bahwa Hasan al-Banna termasuk orang yang berbahaya di kalangan bangsa penjajah di Eropa. Hingga saat wafatnya tersebut, kaum penjajah Eropa merayakan kematiannya. Kepergian Hasan al-Banna mewariskan dua karya monumental bagi Ikhwanul Muslimin, yaitu catatan harian dakwah dan dai serta kumpulan surat-surat. Al-Banna dikenal dengan cara berdakwahnya yang tidak biasa. Ia dikenal sering berdakwah di warung-warung kopi, tempat masyarakat pada umumnya berkumpul sehabis bekerja, di saat ulama lain pada umumnya berdakwah dari mimbar ke masjid. Kepemimpinan al-Banna memberi pengaruh pada pertumbuhan Ikhwanul Muslimin pada terutama dalam rentan tahun 1930-an hingga tahun 1940-an. Ketika Hasan al-Banna berusia 12 tahun, ia mulai terbiasa mendisiplinkan kegiatan menjadi 4, yaitu mengulang hafalan Al-Quran setelah sholat subuh, menuntut ilmu di sekolah pada siang hari, belajar membuat dan membetulkan jam dengan orang tuanya hingga sore, dan mengulang pelajaran sekolah di waktu sore hingga menjelang tidur. Berdirinya organisasi Ikhwanul Muslimin bertepatan pada tanggal 20 Maret 1928. Bersama keenam rekannya, Hasan al-Banna mendirikan organisasi ini di Muslim, kota Ismailiyah. Pertumbuhan organisasi Ikhwanul Muslimin menjadi pesat ketika Hasan al-Banna pindah ke Kairo pada tahun 1932. Faktor ini penting dan membuat organisasi ini berekspansi semakin luas. Ketika di Islamiyah, Hasan al-Banna memberikan kuliah malam kepada orang tua muridnya. Dia juga menjadi khotbah di masjid dan warung kopi. Hasan al-Banna ini sejak awal sudah berusaha menghindari perselisihan. Namun dia terkejut begitu menyaksikan supremasi militer dan ekonomi asing di daerah Ismailiyah. Di antaranya berupa adanya kamp-kamp militer Inggris, bidang pelayanan umum yang dimiliki oleh negara asing, dan tempat tinggal mewah dari karyawan asing dari perusahaan terusan Swiss. Pada masanya, Hasan al-Banna berupaya membawa perubahan melalui lembaga masyarakat dan pergerakan aktivis, masuk ke ranah politik sosial juga dengan menekankan keprihatinan bersama. Al-Banna mampu merekrut berbagai jenis masyarakat Mesir dari berbagai astra sosial seperti pegawai negeri modern berpendidikan, karyawan kantor, dan juga profesional tetap dan juga kalangan aktivis. Al-Banna juga aktif dalam menentang imperialisme di Inggris di Mesir, imperialisme Inggris di Mesir. Nah, kemudian ada beberapa analisis relevansi yang memang dari gagasan Hasan al-Banna ini dengan kondisi umat Islam di Indonesia saat ini, yaitu pemikiran Hasan al-Banna ini memiliki relevansi yang memang cukup signifikan terhadap kondisi umat Indonesia. Yang pertama, Islam sebagai sistem hidup dalam konteks Indonesia, di mana di Indonesia Islam bukan hanya aspek spiritual tetapi juga memiliki pengaruh dalam kehidupan berkelompok Islam di Indonesia. Dengan mengadopsi pemikiran serupa dengan al-Banna yang menginginkan agar nilai-nilai Islam lebih diintegrasikan dalam kebijakan negara,
Meskipun tetap dalam kerangka demokrasi Pancasila, penerapan syariat Islam juga memang masih begitu kental. Yang kedua yaitu penerapan syariat Islam dan pluralisme di Indonesia, yaitu dengan adalah negara sistem hukum yang mengakomodasi pluralisme. Nah, upaya penerapan syariat Islam ini beberapa daerah seperti Aceh mencerminkan gagasan Albana. Namun memang tantangan muncul dalam menjaga keseimbangan antara penerapan nilai Islam dan keberagaman masyarakat Indonesia. Dan kemudian yang ketiga, persatuan umat Islam dan tantangan polarisasi, di mana Albana menginginkan persatuan umat Islam, tetapi realitas di Indonesia menunjukkan bahwa umat Islam sering terfragmentasi dalam berbagai kelompok dengan pandangan yang berbeda, baik dalam politik maupun dakwah. Nah, polarisasi ini mengakibatkan perbedaan pandangan politik dan ideologi Islam yang masih menjadi tantangan besar saat ini.